Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Melintina, NPM 21711006. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah komunikasi massa, yakni materi perkembangan media massa di Indonesia. Media massa di Indonesia ada 3, yakni media cetak, media elektronik atau media digital, dan media online. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang media cetak. Media cetak di Indonesia sudah ada sejak tahun 1855. Teknologi percetakan meluncurkan mingguan yang berbahasa Jawa, yakni Bro Martani di Surabaya yang diedit J.F. Waiter. Setelah terbit Bro Martani, terlihat fenomena lahirnya berbagai penerbit surat kabar yang ada di Indonesia. Seperti di Jawa, ada Pewarta Surabaya, Kabar Perniagaan, dan Warna Warta. Di Sumatera, ada surat kabar Sinar Sumatera, Cahaya, Pemberita Aceh, dan Perca Barat. Di Sulawesi beredar surat kabar Pewarta Manado dan Sinar Matahari. Di Kalimantan, ada surat kabar Pewarta Borneo. Kehidupan pers di Indonesia semakin berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan politik dan ekonomi di Indonesia. Hal ini ditandai ketika era rezim Orde Lama menjadi era reformasi. Peraturan yang membatasi terbitan pers dihapuskan menjadi pers mencapai era kebebasan. Sehingga semakin banyaknya jumlah surat kabar, majalah, dan tabloid yang dicetak di Indonesia. Namun, krisis moneter 2 menimpa Indonesia pada tahun 2007 hingga 2009, hingga pada saat itu biaya produksi untuk mencetak semakin mahal dan membuat media cetak mulai bertumbangan, menyisakan pemain besar dan dari grup-grup besar yang ada di Indonesia. Beralih ke media massa selanjutnya, media digital atau media elektronik, yakni televisi dan radio. Radio di Indonesia sudah mengalami perjalanan yang sangat panjang dan memiliki peran yang sangat penting, yakni penyebarluasan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan semenjak itu, bermunculan radio swasta setiap daerah di Indonesia. Sekarang, kejayaan radio mulai meredup, meskipun tidak sampai tumbang, namun kondisi radio cukup memprihatinkan. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, radio ikut terkena imbasnya. Sejumlah radio bahkan melakukan perampingan alias PHK terhadap beberapa pegawainya. Jadi kesimpulannya, pada masa saat ini, radio masih digunakan, hanya saja tidak begitu banyak lagi yang mendengarkannya. Selanjutnya, sejarah televisi di Indonesia. Sejarah televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 yang ditandai dengan disiarkannya 2 peristiwa besar di Indonesia, yaitu peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1962 dan upacara pembukaan Asian Games 4 pada tanggal 24 Agustus 1962 di Gelora Bung Karno, Jakarta oleh Televisi Republik Indonesia (TVRI). Sejak saat itulah TVRI mulai mengudara secara reguler dan mulai melebarkan sayapnya ke seluruh Indonesia setelah diorbitkannya satelit Palapa A1. Sekarang sudah banyak televisi swasta yang menguasai pertelevisian Indonesia, seperti RCTI, SCTV, TV One, dan siaran TV lainnya. Dan yang terakhir, media online. Media online di Indonesia sangat pesat. Tidak dipungkiri jika di era sekarang semuanya serba menggunakan media online, seperti berbelanja online, belajar online, membeli barang, membeli makan, dan antar barang.
Semuanya menggunakan aplikasi yang ada di gadget masing-masing. Saat ini, media sosial tidak hanya digunakan sebagai platform komunikasi dan sosialisasi, tetapi juga digunakan untuk kepentingan politik, pemerintahan, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang terjadi pada kasus pemilu presiden 2014, yang sebagian besar kampanye sangat masif dilakukan melalui internet dan media sosial. Penggunaan media sosial juga semakin beragam. Tidak hanya aktivitas mencari teman, bersosialisasi, dan lain sebagainya, tetapi media sosial di Indonesia juga digunakan untuk melakukan promosi produk tertentu atau pada prinsipnya melakukan bisnis tertentu. Dengan demikian, para pembisnis akan memiliki kemudahan dalam melakukan aktivitas distribusi sehingga biaya produksi semakin rendah. Walaupun media sosial menawarkan kemudahan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi, akan tetapi bukan berarti media sosial sepenuhnya memberikan dampak positif. Ada dampak negatifnya, yakni banyak waktu yang dihabiskan untuk bermedia sosial. Kedua, konten media sosial mudah memberi pengaruh negatif. Yang ketiga, banyak modus penipuan di aplikasi. Dan yang keempat, terpapar hoaks dan lain sebagainya. Maka dari itu, alangkah baiknya kita sebagai pengguna media sosial lebih bijak lagi menggunakan media sosial agar tidak merugikan diri sendiri. Sekian penjelasan materi tentang perkembangan media massa di Indonesia. Saya akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.